Ya buka di laptop. Kalau nggak ngerti pun saya ajarin deh. Hah? Ya kalaupun nggak ngerti cara pakainya, file saya ini saya ajarin deh. DPWL SI3B. Oh, database-nya. Silakan standby sekali lagi. Telegram di laptop, jangan di handphone. Kecuali kalian lincah mindahin dari handphone. Tahu nggak mindahin dari handphone gimana ke laptop? Nggak. Pakai apa? Hah? Kami nggak kayak gini, kayak kabel. Ya udahlah, saya ajarin aja lah ya. Handphone siapa yang mau dicoba dan yang siapa lah intinya. Ya siapa mau diuji coba. Intinya yang Pak udah tahu dah cuma nih Pak. Ada nggak? Saya ulangi ya. Siapa yang nggak tahu? Kan saya mau ngirim file. Yang nggak tahu makai file yang saya kirim nih siapa, ada nggak? Kalau ada, ini saya kerjain dan sebagai contoh. Dan kalaupun pakai handphone, sini saya pindahin dari handphonenya ke laptopnya. Betul, siapa ya kalau mau? Ah, siapa ya? Tapi jangan iPhone ya, karena saya belum punya iPhone, nanti saya jadi mau yang kalian bisa saya ambil. Yang Android aja. Cepetan lah menak, yang siapa? Yang Intan mau nggak Intan? Enggak. Aduh. Berarti Intan tahu ya caranya ya. Saya ulangi ya, lanjut juat demi bilang. Saya kan ada ngirim file tuh di grup tuh. Itu adalah file latihan kalian yang selama ini yang sampai saya sama kayak gini nih yang saya intinya. Harapannya apa? Supaya kalian nggak error lagi. Tujuannya itu. Pertanyaannya, tahu nggak pakainya yang saya kirim ini? Nah, ada nggak yang nggak tahu? Jangan malu-malu. Nantilah ketinggali. Sekali lagi ada. Nggak ada, saya mau ngelanjutin maksudnya materinya. Kalau ada kita bahas. Ada nggak? Widya tahu nggak Widya? Ya pun sini. Nah, nggak usah malu nggak Widya, Widya. Telegram buka ya. Nah, Telegram, handphone, mana? Nah, kan duduk sini lah biar tak payah-payah jauh-jauh. Android apa bukan? Android, Pak. Nah, duduk sini dulu. Sabar, oh. Nih, yang lain tenang, belum saya buka. Biar apa? Biar kalian bisa ngikutin semua. Kenapa? Ceritanya bakal semakin dekat UAS. Duduklah dulu Widya di sini. Tidak beda, kamu bawa dulu. Yo, diri perhatian ya. Khususnya yang malu-malu. Kayak tadi Widya mendak ditembak. Dek inilah dia. Dengerin ya. Jangan ingin dengerin caranya begini. Kan ada file saya kirim. Cara pakainya gimana ya? Buka dulu Telegram. Lah tahu kan buka Telegram? Hah? Belum? Nah, kemudian harusnya file ini bisa kita klik kanan. Ada show in folder. Ada nggak? Yo, ditunggu. Show in folder. Tapi dia tengok juga di sini. Oh, lah, show in folder udah.
Lah, udah ya. Sulis. Menurut tahu sih nggak masalah dah, tapi kalau belum tahu perhatikan benar-benar. Jadi kedepannya ya tahu kenapa ya jurus ini bukan hanya untuk DPWL. Kalau basis web pasti sama caranya. Show in folder sudah lah, lah ya. Kan ada dapat file gitu tuh. Oh, kita cut. Sekarang si Widya ini saya perlu tahu sumnya di mana. Pakai sum apa pakai Laragon Widya? Inilah berarti. Nah, kalian tinggal buka sum kalian, pastikan startnya bisa dua-duanya. Dan yang penting dilihat sekali lagi adalah ngomong-ngomong sebelum lebih lanjut, kemarin tuh apa kesepakatan UAS ya? Jadinya pilihan gak ada jadi ya. Nah, kayak gini-gini ini saya ada keluarin juga nih. Kalau tertulis begini artinya apa? Nyimpennya di mana? Gampang banget harusnya. Berarti kalau ada di C sum, berarti saya tinggal meluncur ke C, ya nggak? Sum, ya nggak? htdoc. Nah, saya butuhnya folder dpwl dan si3b karena si3b-nya ini dia udah ada, berarti saya rename aja nih. Jadi yang kalian selama ini di rename, bebas rename jadi apa. Yang si3b sebelumnya paste ke sini, yang zip. Kan download, taruh di dalam folder dpwl. Lah, sampai ini paham? Oke, kalau sudah diekstrak, nah diekstrak. Kalau yang ini sih tinggal kalian ekstrak aja, klik ekstrak. Kalau ada ekstrak here pakai ekstrak here. Nah berhubung dia ini nggak ada ekstrak here-nya, saya menggunakan ini. Kalau ada WinRAR, ekstrak here. Kalau sudah gimana? File localhost ini mau kita import, tapi sebelum import, biar cepat klik admin yang di sebelah MySQL. Itu untuk ngebuka PHP MyAdmin. Udah? Jadi yang di admin MySQL ini untuk buka PHP MyAdmin. Nah, jadi kita nggak usah ngeklik apa-apa, dia cepat buka ya maksudnya. Lah ya. Kalau sudah, pastikan Scriptsy Island nih. Kebetulan dia sudah ada. Nah, kalau mau sama persis dengan saya, caranya gini. Ke home-nya. Oke, ada gambar rumah maksudnya di situ, klik. Lah. Klik database, centang database Scriptsy Island. Dia antara dua, kalau nggak di atas di bawah. Dia kan nggak ada di bawah nih. Berarti dia di atas. Drop. Di drop, dihapus. Ini hanya jika kalian mau database-nya sama dengan saya. Import. Setelah hapus import, kenapa? Kalau nggak, dia bilang database-nya already exist. Bukan ini ya. Ke sub-nya tadi. htdoc, dpwl, si3b, dan pilih localhost. Dah, jadi kalian selebihnya dapatnya ya kayak gitu. Udah selesai belum sampai ini? Jawabannya tergantung. Nah, kalau ini script silent harusnya udah, tapi datanya dengan data yang saya sekarang. Biar apa? Biar nggak bingung. Nah, berarti tinggal localhost, dpwl, si3b. Nah, enter. Pak, tampilan lagi baca ini. Olah, coba tes abong admin misalnya. Abong admin. Oke, ini berantakan. Nah, ini ada juga di soal nih, ya kayak gini nih. Jadi dengerin baik-baik ya. Kalau gampang lupa catat. Kalau terjadi seperti ini, biasanya CSS-nya, file CSS-nya nggak kebaca. Caranya gimana ya? Saya tinggal buka file index-nya. Indeks di mana si3b. Karena saya alamatnya naruhnya di ini, yang saya nih. Saya naruhnya di localhost template. Yang kalian kan di dpwl template. Kalau mau cepet sih caranya gini. Folder template yang di dpwl pindahin, taruh di luar. Jadi di htdoc naruh ya. Pak, udah nak minta jadi tidak jadi. Intinya selama
Eh, tunggu video. Bukan gara-gara laptop kau, gara-gara kabel kesenggol. Hah? Pak, udah pacak pindahin dari handphone ke ini, kata kalian dari handphone ke laptop. Sabar, setelah ini. Jadi kalau yang ini penyebabnya sekali lagi CSS-nya, tinggal kalian pindahin aja DPWL ada template itu di luar, taruh di HTDoc. Harusnya udah selesai. Dan sampai di sini validasi akun udah sama kayak saya tadi. Lah selesai ya Widya. Itu doang cara pakainya. Nah, Widya tinggal ngikutin berarti nih, yuk. Enggak duduk kayak Andres ya. Hah? Bukan frame. Nah, silakan. Kelak lah handphone lah, tidak jadi tidak. Biar handphone tuh untuk yang tidak tahu mindahin lah. Nah, sekarang gini, kesempatan berikutnya ada nggak yang nggak bisa konekin di laptop, tapi apa saya bilang tadi itu? Intinya telegramnya hanya ada di WA, tapi di laptop itu nggak ada. Yuk, mau disampaikan nggak cara? Ya udah deh, dengerin deh, dengerin. Barangkali Widya minta foto pakai apa Widya? Ke laptop. Kabel kan? Kalau kalian ngeh kabel tuh sebenarnya tidak aman, apalagi dia bisa tertular. Mana nih, tidak dilumatin nih. Yo, lihat nih ya. Lihat nih. Tadi tuh saya udah nunjukin ini nih. Coba diinstal dulu. Saya ajarin cara pakai ya. Diinstal. Hah? Oh, melatih lah. Ini namanya ini. Lah. Ya udahlah, Widya ya. Widya lah buat tersangka kita. Ya. Diinstal di HP dari Play Store. Ini. Saya tinggal ngajarin cara makainya sekarang. Install dulu lah. Ini biar kalian tidak payah-payah mindahin ya sebenarnya. Lalu lah. Widya sudah. Oke, buka. Ini kita untuk prakteknya Nabila ya, Nabila. Siapa tadi namanya? Widya ya. Pinjam handphonenya deh, coba ku tes. Nih, taruh. Siapa itu pajak di gas nih. Gas. Air berbagi. Gas. Video. Jaringan wifi tidak ada. Pakai apa ya deh? Panjang dulu. Video. Oke nih, dengerin nih. Saya salah pencet lagi. Bluetooth. Oke. Sabar video. Tidak pakai kuota, ada benar.
Tak apa-apalah. Ini dengerin. Tadi saya mau sebenarnya apa ya nge-share layar handphonenya si Widya nih ke saya, tapi karena udah ketemu, udah tahu apa lah. Dengerin aja. Jadi dari aplikasi File Manager kan kalian udah buka tuh. Syaratnya koneksinya jaringannya yang sama, tapi dia nggak perlu internet. Saya ulangi. Yang penting dia connect di jaringan yang sama, tapi nggak butuh internet. Kenapa? Ya ibaratnya ini FTP, File Transfer Protocol. Caranya gimana? File Manager buka, akses dari PC, diklik di aplikasi File Manager-nya. Kalau sudah di situ centang tampilkan file tersembunyi, klik mulai, dia akan nyertain alamat FTP nanti. Di Android maksudnya. Udah? Dengerin baik-baik ya. Nah, jadi karena siapa namanya nih? Widya udah connect sama saya tinggal ngetik alamat yang dikasih sama handphonenya. .168.99.104.2090. Nah, dia buka aplikasi ya tadi ya. Sebenarnya memang ada aplikasi khusus untuk ngebuka file manajernya ini. Namanya salah satunya WinSCP ini. Jadi kita tinggal buka seperti ini. Ya, ini aplikasi tambahannya untuk FTP. Kalian akses ini. Tadi dari browser dia nyuruh buka pakai aplikasi tambahan gitu dia. Salah satu nama aplikasinya kalian bisa pakai nanti mudah banget, WinSCP namanya. Kalian tinggal install seperti itu. Saya coba dari ini lagi deh. Cerewet gak dia kira-kira? Nah, disuruh open pic katanya. Padahal saya mau pakai inilah. Ya sudah, saya pilih ini lagi ya. Nah, kebukanya justru ini. Berarti dia bawel. Mau nggak mau pakai. Yo, belum? Mau nggak mau pakai aplikasi untuk WinSCP. Kalau udah ngapain? Masukin IP yang dia kasih. Nah, cara pakainya cuma gini. Masukin portnya 2090 sesuai yang tertulis. Username-nya PC. Tinggal di save. Belum? Tinggal login. Passwordnya sih sesuai yang dia minta. Connect-nya udah sama belum tadi? 99104. Ini connect-nya lama tapi ini ada proteksi ya, jangan-jangan si ini deh. Abdul Luhur ya. Oke, hari ini sesuai agenda sudah pertemuan 12 yang artinya mendekati ke UAS. Pak, tentang FTP ini keluar dak? Nggak keluar dak? Itu cuma tambahan aja cara nge-share ngambil. Nah, kalau udah konsentrasi ya. Saya akan nunjukin. Kalian lihat dulu. Kalau gampang lupa catat. Jelas nggak maksudnya? Baru kalian praktekin. Jadi ya sesinya sesi pemahaman kalian dulu. Saya sambil jelasin. Kalian pahami. Udah selesai saya kasih waktu kalian nyoba. Konsentrasi ya. Di sini ada validasi akun yang kita terakhir kan. Kita klik validasi, apa yang terjadi? Bukan hilang, dia akan mengganti siapa nih daftarnya? Mahasiswa. Awalnya statusnya 0 akan jadi 1. Udah jelas ya? Udah selesai validasi, kita mau bahas tanggapi keluhan. Udah? Nah, hari ini kita ngapain? Tanggapi keluhan. Udah ya? Konsentrasi. Apa yang perlu dilakukan? Konsentrasi ini lagi saya jelasin deh. Konsentrasi sekali lagi ya. Pertama-tama validasi tadi akun sudah. Tanggapi keluhannya apa isinya? Nah, kita lihat. Ternyata di bagian validasi kalau kita lihat mirip-mirip dengan validasi dan tanggapi. Nomor sivitas, dan seterusnya. Sehingga cara yang paling mudah sebenarnya adalah copy-in file yang mirip dengan dia. Kita asumsinya yang ini belum ada. Berarti yang paling mirip dengan tanggapi adalah validasi. Konsentrasi itu dulu langkahnya. Nah, berarti kalau udah tahu yang itu,
copy file validasi, tahu kan? Rename jadi tanggapi. Nah, itu dicatat dulu tuh. Dicatat, nanti baru dilakukan. Jadi, Pak, ngapa Bapak rename? Saya ulangi. Ceritanya, hasilnya itu yang tanggapi keluhan mirip dengan validasi akun. Sehingga saya copy filenya. Ngapain tidak copy yang lain, Pak? Ya, sekali lagi, inilah yang paling mirip dengan yang tanggapi, yaitu validasi. Udah ya? Kalau sudah gimana? Saat kita ngeklik tanggapi, dia masih error. Jadi kalau kalian saya screenshot ada error seperti ini di soal, apa penyebabnya? Kalau ada kata-kata valid OpenStream, berarti nggak ada filenya. Nah, solusinya gimana? Ya ini nggak ada file upload, dia bilang. Upload emang nggak ada, berarti kita perbaiki ya indeksnya, yang tempat menunya. Saya tinggal cari tanggapi keluhan. Nah, yang kata-kata upload nih, saya ganti menjadi bukan validasi, tanggapi. Sesuai yang saya rename tadi. Udah, simpen, klik, udah normal. Nah, silakan lakukan itu. Saya tunggu. Baru ngopi file, nge-rename file. Pak, yang kuda tidak mungkin kan tadi udah saya kirim di SI3B. Kalau gampang lupa, catat ya. SI3B validasi itu copy, rename jadi tanggapi, indeksnya ganti. Yang ada upload tuh ke tanggapi. Belum jauh ya, intinya baru ngopi file, rename filenya jadi tanggapi. Kalau udah indeksnya ke tanggapi dari upload. Udah cuma gitu. DA udah, DA. Oh, keren. Bener ya DA? Oh, lah kalau udah. Haikal sudah. Oh, oh lah. Baca kulit jam tuh. Yo, Eri sudah. Keren. Yang lain? Pak Polisi sudah. Oh, Pak Muhammad. Iya, Muhammad nyoikin deh. Panik deh nih. Muhammad, udah? Bener ya? Wah. Widya nih. Widya. Coba kan dengar Widya. Copy file, validasi lo, lalu di rename jadi tanggapi hasil copy itu. Lah, bener ya? File index buka. Lalu cari namanya validasi akun. Ke di bawah tuh ada namanya tanggapi keluhan. Ada tidak? Tanggapi keluhan atau diganti yang upload tuh jadi tanggapi. Yang PG sama dengan upload. Lah, bener ya dia. Bener. Kalau simpan, klik tanggapi keluhan. Lah keluar validasi akun. Hah? Tanya lah. Terus? Oh. Apa? Udah ya. Masa? Kan tanggap nih. Indeks SCGP. Coba kan simpan lo. Simpan kan klik lagi. Klik lagi di sana. Klik lagi tanggapi keluhan tuh, bukan di reload, klik tanggapi keluhan. Ya, klik lagi. Entah kan DPPL UTS atau tugas salah lagi. Karena itu SI3B. Nah, ini apa IKGW UTS. Betul? Karena pakai yang baru kan? Di SI3B kan? Kan yang kamu buka ada UTS. Kan lokasinya beda. Tidak ngerti. Hah? Masa dia pacak tahu?
Nah kan, Saya ini. yang ini. Jadi ini nanti software tuh kayak berubah gitu Pak. Nah, kan Ada, masih kayak tukang klik tadi UTS. Oh, tanya lah. Pak single. Ngapain? Habis disentang tuh di HP. Tidak masalah sih sebenarnya kan aku kayak ini juga. Tapi kalau ada sama kok. Kapan nih mau nggak sampai ya? Mau di Kalau jadi kalau rajin nyatat loh. Hah? Bener ya? Si Widya ada lalu Widya. Oh, keren. Kalau gampang lupa catat ya Widya. Mana catatan kah? Nah Widya, catatan mana? Apa itu? Cuman cara kan nyatat Widya? Ada ya? Betul. Ayo Firna, ayo Firna, ayo Firna, ayo Firna. Lah, lah, oh, Terima kasih. oh didengerin oh. Yo kita lanjut ya. Kate dia lah sudah, wadah tawalom deh ane oh. Dia baca pula akhirnya ya oh. Kate kalah deh ya. Muhammad beneran enggak deh udah ini. Ah udah ya nih enggak bener deh berarti itu. Lalu apa dia? Yang lain Caca? 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 Hah? Hah? Oh, lah. Kalau si Muti? Hah, Muti? Bener ya? Lah, bener. Maruko? Oh, ngapain baca error? Kalian restart laptop ah. Lagi itulah. Di klik Windows-nya yang ini nih ya, Windows restart. Pakai Laragon lah lo nggak? Ya, ya udah jadi pemirsa setia mencatat dulu, oh. Oh, Widya lah siap, oh. Yo, saya lanjut. Yo, lanjut ya. Lanjut, dengerin. Kalau gampang lupa catat, tulis. Kalau kuning kok yang lagi kasmaran lo. Nah tuh, sesut deh, lagi ingin banget deh. Yo, kita lanjut ya. Ya, lagu Jatuh Cinta tuh emang begitu ya, jadi berjuta rasanya dia. Jadi Degura, yo kita lanjut ya. Firnalita lah. Yo dengerin. Berikutnya adalah kita main cocok-cocokan. Bukan cocok-cocokan, cocok-cocokan ya. Apa maksudnya? Nomor, Civitas, kita ID. Salah. Di sini Civitas tuh mahasiswa. Nah, ini tukar posisi berarti. Kalian lihat dulu, pahami baru lakukan. Lihat ya. Harusnya Civitas baru ID. Berarti kita buka file tanggapinya. Tinggal cari tabelnya. Nah, yang ini. Dia mau Civitas sebelum ID. Berarti pindahinnya bukan cuma pindahin nih, melainkan sebaris pindahin ke baris lainnya. Kasih gini. Belum selesai. Ini baru judulnya. Datanya harus dipindah juga. Berarti pindah Civitas tadi yaitu nama kolornya kebetulan tinggal ganti jadi ke sini. Pahami teorinya dulu. Apa maksudnya? Ini kan judul, ini data. Judul tuh TH, data tuh TD. Table header, table data. Berarti selain TH dipindah, TD-nya juga pasti pindah.
Kalau pakai Word enak, kita tinggal klik ini, cut, taruh ini. Tapi kalau kode ya mau nggak mau dari TH dipindah, dari TD dipindah. Kalau udah tinggal di reload. Oke, saya ulangi lagi, kalian pahami, baru lakukan. Pahami, baru lakukan ya. Bagian, di kita bagian agak jauh. Berarti bagiannya setelah sivitas. Saya cari bagian ini kan, tulisan bagian. Jangan cuma mindah ininya doang, tapi mulailah dari TD ke TD-nya. Dia punya pasangan. Pindahin setelah sivitas tadi. Sudah selesai belum? Belum, ini baru datanya. Kolomnya pula. Nah, bagian setelah sivitas. Reload. Dah. Bagian nama sivitas. Nah, nama sivitas. Udah, kalian turutin sama ini dulu lah. Pindahin sehingga kolom 1, kolom 2, kolom 3-nya sampai bagiannya udah benar. Berikutnya saya sampaikan lagi. Jadi bertahap aja. Tampil kalian pahami. Pindahin kolom. Ingat teorinya TH, TH, TD, TD. Udah? Lah, ditunggu. Widya lah nyatet apa lu punya Widya tuh. Kata dia nyatet tuh deh. Sudah? Oh, lah, sulit toh. Nah, si Grace ini udah belum? Belum, sulit berarti. Kira-kira dia nganggu kok. Sudah belum? Apa tetap tidak tahu caranya? Tahu tidak, Grace? Hah? Tuh. Oh, apa ya ketinggalan? Tidak nanya tapi ya. Tidak mau nanya. Hah? TD? Terus? Masalah apa ya? Dia tidak tahu mindah. Gini, kalian copy ngeblok ini nih, tahu tidak sih caranya? Apa ya berarti yang tidak tahu mindahin? Kan tinggal gini kan? Gini, logikanya gini. Logika, oh, coba dengerin. Khususnya logikanya belum nyambung nih, dengerin. Ini saya batalin dari awal nih. Logikanya ya. Kan gini awalnya nih. Konsentrasi ya. Makanya logikanya ya ibaratnya diasah lah. Nih, lihat. Nomor sivitas, nomor ID. Salah kan? Berarti yang ini sama ini mau ditaruh ke sini. Tapi bukan nimpa. Beda artinya nimpa dengan mindah. Oke. Yo, Grace sambil lihat ya. Kalau udah berhubung dia sivitas tuh mau jadi kedua, berarti yang ini nih perlu di blok, di cut, di paste gini. Sampai ini paham? Berhubung si sivitas nih adalah tadinya ketiga, sekarang kan jadi kedua. Teorinya itu yang pentingnya diingat. Apa yang ketiga jadinya kedua. Berarti TD-nya yang ketiga akan dipindahin ke dua. Lah coba gitu doang, pahami aja itunya tuh intinya. Mengenai tulisannya apa sih? Karena tulisannya masing-masing nama kolor, nama apa, nama kolom gitu kan.
Pening kepala kalian. Nah, jangan teori itunya, makanya yang saya bilang logikanya tadi. Kalau udah dipindah, simpan, reload. Ya, lihat hasilnya harusnya udah benar. Nah, yang selanjutnya ya kayak gitu juga. Lihat lagi ya, lihat lagi. Saya contohin sekali lagi. Bagian setelah sivitas. Ini bukan. Berarti saya tinggal nyari bagian. Kan ini bagiannya. Ada. Tinggal saya pindahin. Kemana? Kan tadi itu dia nih sivitas. Logika. Oh, maunya setelah sivitas. Berarti di enter, di paste. Pak, yang atasnya coba nih. Ya tadi itu belum dipindah. Nah, bagian berarti dipindah di bawah sivitas. Jadi mau bolak-balik pun kalau udah tahu dasarnya tadi udah enak. Mau mulai dari TH atau dari TD nggak masalah. Digress lalu. Oke, yang lain? Yang lain lalu. Sampai bagian udah ya, yuk konsentrasi lagi. Delvin lalu. Allah. Konsentrasi, Widya juga ya. Sekali lagi, kalau gampang lupa catat. Pak, kok pening baca catatan handphone nih? Catat pakai kertas lah, jangan pakai handphone. Oh, saya lanjut ya. Nomor sivitas bagian udah selesai. Berikutnya nama sivitas. Yang kita ID sivitas. Oh, enggak? Berarti enggak butuh kan? Yang butuhnya apa? Nama sivitas ada dalam kurung. Di sini sudah ada contohnya. Yaitu ID-nya, tapi ditaruh ke dalam ini. Sekali lagi logikanya, pahami logikanya. Dengerin yang saya bilang, lihatin yang saya lakukan. ID Vitas kan tidak dipakai. Berarti betul. Kalau udah, nanti ngelakukannya sabar lo. Ke bawah, karena dia selalu hubungan header dengan data. Karena dia nggak dipakai, berarti kan ini nih rencananya mau dihapus. Tapi tunggu dulu, ada bagian yang mau dipakai, yaitu data name-nya ini. Tepatnya mulai dari ini. Kita tinggal ngapain? Kalau dari penampakannya, dia maunya ada dalam kurung. Kita belum ada dalam kurungnya. Berarti kan kita buat kurungan dulu di sini. Nah, gini, udah. Kalau sudah, untuk nampilin datanya kan pakai ini. Berarti kan ini kita cut. Kita paste. Kita cut. Nah, ini dihapus. Simpan. Lakukan. Nah, silakan. Pak, nengok TD ya. Artinya belum paham kalau nengok TD lagi. Ya, pahami intinya teori kayak tadi. Silakan. Ingat, mata kuliah ini adalah mata kuliah ketiga kalian untuk web. Sebenarnya lucu kalau mau ngeliat TD-nya dulu baru tahu. Silakan. Andres, wasilah Andres nih. Ada yang masih belum tahu? Sudah belum? Si Raisa ada nggak? Tidak ada. Si Azharani ada ya. Egi ada. Lah. Elsa? Feby ada? Nggak ada. Yang baju pink siapa namanya? Kita. Susi? Habis? Semuanya udah ya? Oke. Yuk, apakah sudah? Lalu? Ini percaya deh, masih sangat gampang. Kalau kalian masih kesusahan, ada sesuatu dengan kalian. Ada sesuatu. Ya. Kalau baru pindah-pindah kira susah, ada sesuatu, percaya deh. Yo, lalu? Nah, kita lanjut ya, konsentrasi. Kita ke bagian lainnya. Apa bagian lainnya? Yaitu jenis keluhan. Belum ada kan?
adanya nama sivitas, jenis keluhan nggak ada. Berarti yang nggak ada ya kita tinggal copy dong. Setelah nama dia maunya jenis, berarti saya tinggal paste gitu dong. Udah sampai ini logikanya. Kelak melakukan, nah kalian pahami dulu. Setelah nama sivitas jenis keluhan, berarti yang ini tinggal saya ganti ke jenis keluhan. Karena saya nambah 1 TH, saya harus nambah 1 TD. Di mana setelah nama jenis, berarti 1 TD di bawah nama, tepatnya ini nama tadi. Berarti jenis, saya tinggal copy untuk contohnya. Nah, ini kan nambah 1. Kalau saya isi username, keluarnya username. Ya udah, untuk catatan saya cuma ganti tulisannya jadi jenis. Simpan adalah kolom jenis keluhan. Jenisnya saya masih manual, nanti ada caranya. Tapi untuk yang begini ini cara ngerjainnya, pastikan bikin dulu TH dan TD-nya. Dah kayak gitu. Coba deh bikin. Silakan. Pak, lihat TD ya Pak. Kan tadi telah disampaikan cara. Nah, coba diasah deh, biar tajam. Sudahkah? Syakina sudah? Keren. Beneran ya Sakina udah? Lah. Sudah? Kalau sudah saya mau lanjut nih. Oke. Konsentrasi berikutnya adalah jenis keluhan. Jenis keluhan, isi keluhan. Artinya apa? Di kita belum ada. Caranya gimana dong? Ya tinggal copy dari jenis tadi. Ini caranya. Di sini mau ada sesuatu, kita belum punya. Biar punya, logikanya harus ditambah. Kan ini tadi tuh jenis. Berarti setelah jenis mau isi, tinggal copy, kasih isi. Oke. Dan di atasnya yang jenis keluhan tinggal copy lagi, ganti ke isi. Nah, kalian pahami ini dulu. Kalau udah tinggal reload, dah jadi. Pak, apa iya udah selesai kayak gini? Enggak. Belum. Ini cara gampangnya dulu. Jadi samakan kolom-kolomnya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Jika udah, mau dilanjutin lagi. Pak sulit G ya, kalau sulit kalian bilang sekali lagi ya, ada sesuatu dengan kalian tadi. Karena baru mindah baru ngopi gawainya. Yo lanjut ya. Lanjut. Oke. Kemudian ada tanggal keluhan. Kita punyanya username. Ya kalau yang ini tinggal kita substitusi. Kenapa? Kan habis username aksi. Username aksi. Tanggal aksi. Sama. Berarti tinggal tanggal keluhan menggantinya username. Caranya ini berarti tinggal tanggal keluhan. Sekali lagi logikanya dikuatin. Kalau tidak berpikir sulit apa bersambil kayak itu ya. Kalau aku sambil TikTok, kata kalian sambil TikTok sambil ngerjain coding tidak bisa. Sambil ini masang status sambil begini tidak bisa. Ya harus konsentrasi. Kalau tidak pernah berubah, sekali lagi dapat web ya ginilah kalian. Ya, tapi tentunya saya belajar dari pengalaman, udah. Oh, orangnya tidak kena, tidak.
dikasih bertobat gue tidak kena kata nanti. Ah, berarti itulah dia asli ya. Lah sampai ini, Pak isinya kok username kan emang belum kita ganti. Lah kalau udah saya lanjut. Saya reload, tanggal keluhan, keluarnya username tadi. Udah beres belum? Jawabannya belum. Kita lanjut lagi. Pak, aksi tanggapi. Di sini aksi validasi. Berarti tulisan validasi mesti diganti jadi nah cuma macam tuh bayi. Yo, validasi jadi tidak susah, tidak sekali lagi selama kalian tidak tugil. Jangan banyak melamun intinya. Simpen. Kalau udah reload jadi tanggapi. Pak, hapus boleh diganggu enggak? Lihat dulu di sini kan memang hapus, untuk apa diganggu-ganggu? Tunggu dulu jadi ya, jangan rajin enggak tanggapi hapus. Tanggapi hapus. Udah. Oke. Kalau udah selanjutnya baru kita pretelin satu-satu. Nomor sivitas bagian udah sama, nama sivitas sama. Yang ini belum. Konsentrasi, gini caranya. Kok dia tahu Lukas Tommy itu ngeluhnya sistem? Sekarang kita harus tahu dulu, emangnya ngeluh nih tanggapi keluhannya dari baca tabel apa? Itu dulu yang mesti diketahui. Konsentrasi, konsentrasi ya. Ciri khasnya nanti ada isi keluhan seperti ini. Saya Lukas Tommy mau menyampaikan gini. Kita cek di database yang ada tabel-tabelnya. Admin, mana Lukas Tommy? Nggak ada. Bagian, nggak ada juga. Ada kalian dosen. Oh ada tuh Lukas Tommy, tapi MCOM tulisannya. Di sini tidak ada MCOM. Berarti bukan itu. Jenis. Oh jenis nih ternyata kalian bilang tadi yang ada kata-kata sistem tuh jarinya jenis. Bener ya? Satu tersangka kita. Karyawan. Tidak ada namanya Lukas Tommy, tidak mungkin. Keluhan. Oh ini ya tulisan saya Lukas Tommy. Yuk, kita lanjut lagi ya. Berarti keluhan ada isi di sini. Nah, isinya nih yang dipakai. Ada tapinya. Isi kita udah tahu. Oke. Terus untuk keluhannya tuh kok jenisnya dari mana? Berarti ini yang akan sama dengan tabel jenis tadi. Oke, jenis, ID jenis, ada nama jenis. Berarti yang dari ID jenisnya keluhan akan berelasi dengan tabel jenis ID jenisnya. Karena udah tahu dari analisanya seperti itu, dengan melihat baru kita tahu. Nah, kita kalau udah tahu ya, sekali lagi ya, Pak, ternyata yang di keluhan ada ID jenis. Nanti di jenis pun ada ID jenis untuk ngambil nama jenisnya. Konsentrasi, itu agak bahaya tuh. Jadi mesti dipahami. Kita mau ngambil apa tulisannya itu yang di sini? Sistem. Sistem itu dari mana? Kebetulan ada di kolom nama jenis, tabel jenis. Sekarang apa yang sebagai penghubungnya dia? Harusnya key-nya ya di penghubung. ID jenis akan terhubung dengan ID jenis yang ada di keluhan. Nah, kalau udah paham yang seperti itu, cara nulisnya seperti ini. Itu pengantarnya ya. Ini cara nulisnya, konsentrasi. Konsentrasi. Berarti nulisnya di query ini. Yang namanya query, dia ada tulisan query. Query yang mana? Yang ada tabel. Karena kita bahas tabel nih. Apa yang ditulis? Saya ulangi. Tadi tuh ada keluhan. Keluhan tuh kalau kita mau ngambil nama jenis keluhannya berarti dari ID jenis kan? Ada tapinya. Keluhan pun kalau kita tulis langsung di sini keluhan, dia nggak akan tahu hubungannya dia sama siapa. Ya udahlah kita tulis aja dulu. Berarti di sini keluhan. Nanti kalian baru lihat nanti. Pahami dulu yang saya sebut ini. Karena dia di keluhan, saya bilang tadi, Pak, Kunin nak ngambil nama
nama jenis keluhannya. Berarti kan dia harus ada penghubungnya yaitu ID jenis. Tapi terhubung kemana? Ke jenis. Jenisnya pun harus disebut, koma jenis. Kalau begini nyebutnya udah 3 tabel. Nah, ada tapi lagi. Kalau udah nyebut seperti ini, kalian harus sampaikan keluhan tuh punya apa yang sama dengan jenis. Dalam hal ini saya sampaikan tadi, keluhan tuh punya yang namanya ID jenis. Nah, cara nulisnya jangan kasih spasi. Itu akan sama dengan jenis ID jenisnya. Kalau ada lebih dari satu, berarti kita pakai N di sini. Nah, udah selesai belum? Jawabannya belum. Tunggu. Pak, saya mau pakai nama jenisnya. Berarti kan nama jenis tuh kolom ini nih. Nama jenis. Nah, nama jenisnya harus kita sebutkan di situ. Konsentrasi. Nanti saya tampilin lagi, tenang. Nama jenis sudah disebutin di query yang pertama. Query kedua belum ada. Berarti harus sama, tinggal copy. Copy. Oke. 1, 2, 3. Kok 3 kali? Karena ingat kita pakai union. Posisinya harus sama. Kalau mereka di depan satu, yang lainnya di depan juga. Tidak boleh asal-asal, nanti berantakan. Nah, karena saya nambahin di sini adalah use keluhan dan jenis, berarti tabel lainnya pun harus nambah keluhan jenis. From ini darinya dari mana? Kalau saya bilang dari tadi ya, kalau gampang lupa tuh catat. Tapi ya kalau tidak mau catat pun tidak masalah lah. Intinya kan nanti kalian yang ujian. Oke. From adalah nama tabel. Nanti akan sama. Yang barusan kita tambah itu. Ini akan sama. Yang kurang apa? Ya ininya. Nah, berarti ini tinggal saya copy. Tinggal saya tambahin. Sekali lagi nanti saya akan tampilin lagi nih. Nah, saya mau munculin nama jenis sekarang, udah keluar belum? Berarti nama jenis akan saya copy, taruh di mana? Di jenis. Ini kan jenisnya. Ini dia taruh. Kalau kalian cuma naruh gini, dia nggak akan ada arti apa-apa. Cuma keluar nm jenis. Saya simpan. nm jenis. Berarti cara ngeluarnya gimana? Ya caranya kan kayak gini tadi tuh. Inilah yang di copy, mengganti tulisan setelah dt. Paste. Nama jenis ini yang mana? Yang ini tadi, ini ya. Nah, kalau udah simpen, reload. Wih, kata kok sulit-sulit nih ngeluhnya sampai 3 macam, padahal dicontoh cuma satu, berarti ada sesuatu belum beres. Udah? Nanti aja kalian liatin yang udah beres aja, sabar. Saya cuma nyampein yang gini nih, latar belakangnya kenapa dia perlu ditulis. Nah, kalau kalian lihat contohnya, keluhan dan jenis nanti akan ditembak siapa yang sama dengan apa. Konsentrasi ya. Sekarang mahasiswanya ada nggak yang kita tembak? Mahasiswanya apa sama dengan jenis? Mahasiswanya apa sama dengan keluhan? Ada nggak? Nggak. Konsentrasi. Saya kasih kaca pembesar. Konsentrasi ya. Untuk keluhan, ini kan jenis berelasi dengan keluhan. Udah. Ngapain berelasi? Di keluhannya ada ID jenis. Di jenis ada ID jenis. Pernah nggak pakai gini nih? Error. Oh. Basis data dulu kalian gimana nih belajar? Tidak pernah. Oh, lalu lupa emang lah. Waduh. Pak, Bapak bikin apa itu robot tuh? Kan, tunggu dulu. Oh. Keluhan jenis. Ini cuma untuk flashback nih.
Tapi kalau saya mau simple sih, saya cuma nyampaikan aja udah, tekan kalian mau bisa apa enggak, nanti ujung-ujungnya gitu kan. Nah, cuma saya merasa bertanggung jawab, jadi saya sampaikan dulu. Ada ID keluhan, ada tanggal keluhan, ujung-ujungnya ada ID jenis. Di sini nanti ada ID jenis dan nama jenis. Nanti ada kabel, bukan ada kabel, ada konektornya ke arah sini yang nyantumin ID jenis. Di mana ID jenis tuh ada underscore, di sini underscore juga. Nah, di sini disebutnya FK foreign key, di sini disebut primary key. Nah, apa nama yang gini nih? Siapa yang nyebut LRS? Ainaya ya? Oh, hah? Berbarengan ya? Finalita ya berarti ya? Finalita dan Ainaya kan? Tahu sama LRS, keren berarti deh. Ainaya pun tahu. Tenang kalian dua-dua dapat lah, karena bersamaan ya. LRS ya. Kan teorinya dari ini. Jadi apa yang ada di keluhan ada juga di jenis, baru kita bisa dapat nama jenis. Makanya nulisnya tadi seperti keluhan jenis, keluhan akan sama dengan jenis. Udah paham belum? Nah, jadi ini nih bukan sekedar gambar doang, inilah alat bantu kita. Nah, sekarang gini yang mau saya bilang. Nanti ada tabel yang namanya satu lagi. Ada mahasiswa, dosen, dan seterusnya. Mahasiswa ini punya NIM, punya nama. Nggak usah pakai spasi. Dah, kayak gini. NIM, ada underscore juga. Akan ngasih sesuatu ke dia ini. Nah, yaitu NIM. Karena NIM-nya udah dikasih, berarti kan masuk sesuatu di sini. Apa sesuatunya? Kita lihat di keluhan tadi. Ternyata bukan ID keluhan. ID keluhan itu adalah PK-nya dia. Nih, saya Ctrl U. Ini adalah PK-nya dia. Karena dia di tabel dia sendiri. Aduh, PK. NIM adalah PK. Berarti apa? Tanggal tidak mungkin, isi tidak mungkin. Ya ini, NIM NIDN. Nih. Berarti ada satu lagi, NIM NIDN dan NIM. Nah, inilah yang jadi key-nya dia. Disebutnya FK juga. Nah, kalau kalian udah tahu teorinya ini, berarti kan ini NIM-nya yang mahasiswa akan sama dengan NIM NIDN NIM yang di keluhan. Berarti kita tinggal nyebutnya seperti itu juga. Mahasiswa itu punya NIM akan sama dengan yang di keluhan. Apa nama di keluhan tadi? Ya ini NIM NIDN NIM. Nah, dan seterusnya. Ya. Mahasiswa NIM, keluhan NIM, NIM NIDN NIM. Pak, ngapain panjang kayak gini? Nah, ini memang digabungin dia. Jadi, masing-masing mahasiswa, dosen, karyawan bisa ngeluh kesimpan key-nya di satu file ini. Jadi nggak spesial, file-nya ada 3 nanti spesial untuk nampung, tapi inilah file kuncinya. Nah, kalau udah nambah seperti ini berarti masing-masing ini akan jadi kopian. Nah, cuma bedanya ganti dosen. Dosen tuh NIDN. NIDN tuh dari mana? Ya lihatlah di tabel dosen. Nanti ada tulisan NIDN. Terus apa? Karyawan. Berarti ini pun di copy. Karyawan akan punya NIP. Pak, Bapak tahu dari mana nih Pak? Kemarin kebetulan udah ngajar kelas lain, jadi sedikit banyak tahu lah nih NIP. Selebihnya Pak, ya di keluhan sekali lagi sama. Nah, kalau udah gini gimana hasilnya? Kita cek. Jeng-jreng. Pak, ngapain kosong? Padahal di sini ada. Oke, konsentrasi. Kalau kalian ingat, nama Sulis tadi adanya di validasi akun. Oke. Di mana validasi akun nih kan dia barangnya, adalah orang yang belum kita validasi pendaftarannya.
Yang belum divalidasi sebagai pengantar awal saya tadi adalah yang memiliki status 0. Artinya dia belum jadi login maksudnya. Kalau belum pernah login otomatis belum pernah melakukan keluhan. Yang artinya kalau kita pasang N status 0, inilah yang memfilter dia. Padahal kan statusnya harusnya 1. Ya udah hapus yang status 0. Jadi query itu bukan ya oh kita hapus kayak gini kita ketik ya, jadi ada perjalanannya dia. Nah, jadi dia semakin berkembang tinggal ganti tinggal gitu ini. Hasilnya apa? Tinggal kita reload. Keluarnya seperti ini. Pak, ngapa Agi sulis-sulis Agi Sivitas mahasiswa bagiannya Agi ini. Kita lihat ya. Di sini validasi akun kita yang mau tadi tanggapi keluhan. Nah, udah muncul dia. Pak, ngapain banyak? Nah, nanti yang banyaknya akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang perlu kalian lakukan setelah dari penjelasan tadi, niru dulu. Ini yang saya tambah, yang saya blok nih. Penjelasannya sudah saya sampaikan yang tadi. Nah, ini caranya yang untuk ditambahin. Pak, yang ku ada tulisan tadi itu status 0, ya berarti status 0-nya dihapus. Udah, itu saya tunggu. Kalau ada mau pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi boleh ditanyakan. Kalau error langsung kasih tahu ya. Yaitu nama jenis. Ngapa bisa gitu, Pak? Kata kalian tadi. Nah, khususnya baru kayak yang Muhammad nanya barusan ya. Sebelumnya ini adalah tulisannya jenis. Gimana biar dia bisa keluar nama jenis? Ya, nama jenisnya dari mana? Nama jenis itu bagian dari select ini. Jadi kalau jawaban si siapa tadi itu Ayu ya, dia bilang nih Pak ada jenis kata dia, nah, ngotot nggak bisa kayak gitu. From ini berkali-kali saya bilang from ini adalah tabelnya. Kalau select ini adalah kolom-kolomnya. Yang di echo tuh adalah kolomnya. Saya ulangi ya. Pak, kolom tuh yang mana? Nama-nama field ini yang di bagian select ini adalah nama-nama field atau kolom. Kalau from itu adalah nama tabel. Nanti saya keluarin juga di soal UAS ya gitu. Mana pilihan ganda. Jadi kalau tidak pernah merhati ya tidak pernah tahu apa jawabannya. Ya Intan, yo saya ulangi ya Intan ya. Catatlah Intan. Yang kalau disebut di from ini adalah nama-nama tabel. Nama-nama tabel itu dipisahkan koma. Pak, tahu dari mana ini nama tabel? Kita harus tahu dulu database-nya apa. Database-nya kan Skripsi Island. Tabel apa ini? Tabel-tabel lah. Jadi jenis tadi dari from ini adalah merujuk ke tabel. Jelas ya? Yang ada select, kok nama jenis dari mana? Nama jenis ada di jenis ini. Kalau mau lengkapnya gini nulis ya. Tapi saya yakin jadi panjang. Kalau mau lengkap tulis nama tabel titik nama field. Kapan yang gini ini penting? Kalau dia sama namanya. Contoh yang sama tuh nih. Keluhan ID jenis, jenis ID jenis. Itu yang sama perlu ditulis. Kalau nggak ditulis dia ambigu. Karena sama namanya. Nah, biar nggak sama, ya cara nulisnya tabelnya apa, kolomnya apa. Oke, yang ini nih nyatain kolomnya apa, tabel apa, kolom apa akan sama dengan tabel apa, kolom apa. Itu relasi yang kita bahas di LRS tadi. Sekali lagi yang ini nih kolom ya. Pak, kok ini bukan kolom tapi bisa dibikin? Kan pertama sebelumnya saya udah bilang, ini nilai, ini akan jadi kolom apa. Jadi kita bisa bikin kolom virtual. Oke, itu maksudnya yang nggak ada tuh. Nah, S-nya inilah yang nama kolom, yang kemudian saya ganti jadi nama
kemudian nama kolor itu jadi bisa. Bagian kita tulis nilainya adalah recordnya minus minus minus, itu nama kolomnya bagian. Nah yang selebihnya ini sudah dari kolom-kolom atau field tabel mahasiswa. Udah ya, konsepnya gitu. Nah berarti kelanjutannya apa? Harusnya udah berkali-kali dijelasin, udah tahu. Isi keluhan ini ngambilnya dari mana ya, kita lihat lah. Yang pasti kan keluhan tadi. Yang mau diambil adalah isi keluhan nih. Lah ada loh yang kita isi keluhan. Nah. Ada loh di sini. Bagian select lo kan. Pak, jadi tidak aku naruh di belakang? Jadi. Naruh dimanapun boleh. Tapi pastikan sama. Kalau mau naruh di belakang berarti setelah 100 kasih koma isi keluhan. Kasih koma isi keluhan. Kasih koma isi keluhan. Ini kalau di belakang ya. Tadi kan saya contohin nama jenis di depan. Kalau di belakang berarti gini caranya. Setiap di belakang ditambahin. Jangan cuma nambahin satu aja. Nanti jumlah kolomnya dianggap beda. Union tuh syaratnya harus sama. Dimana yang saya jelaskan tentang fusion tuh ya. Kalau tidak salah di kalian ini ada loh saya jelasin fusion. Nah ini fusion Goten udah ada tuh yang kemarin tuh. Saya bilang syaratnya bukannya gemuk ini ya. Nah ini mereka ini bergabung bisa biar bisa gini. Syaratnya harus sama, baik dia tingkat tenaganya dan seterusnya. Nah sama kayak yang saya jelasin ini, harus sama jumlah kolomnya. Kalau udah baru kita bisa PHP ecoin untuk isinya. Ini yang ditanya Puan, Pak ngapain aku udah berubah lah, tetap isi lah nih tulisannya kata dia. Nih ya, tetap isi lah, ngapain? Ya kan kita memang tulisannya ini statis sebelum diubah. Biar ubah gimana? Ya copy jurus yang sudah ada, ganti kolomnya apa? Kolomnya adalah isi keluhan. Nah silakan kalian pahami, harusnya penjelasan tuh udah sangat jelas sehingga isi keluhannya udah ada. Dah sampai itu dulu. Oh saya selesaikan satu lagi deh untuk kalian lihat. Karena apa? Ya sama aja caranya. Tanggal keluhan ya. Tanggal keluhan sudah ada di sini. Berarti tinggal saya copy. Mau nambahin di mana bebas sekali lagi. Yang pasti kalau di depan kasih koma belakangnya. Copy ke yang lainnya. Lihat ya, ini udah sekali lagi saya tunjuk. Karena nyebutnya tanggal keluhan, berarti di sini nih username-nya bukan username lagi, melainkan tanggal keluhan. Lah, simpan. Reload. Silakan dipraktekkan sehingga hasilnya kayak gini. Kalau error tanya. Jangan malu-malu ya intinya. Nah jangan lupa tulis yang ini 3 kali. Karena ini baru untuk select yang pertama. Select kedua harus ada juga yang seperti ini. Dimana keluhannya belum ada di hasil query select ID keluhan from tanggapan. Pak, ini kan not in. Kalau in itu berarti yang udah ditanggapi. Nah, nanti kita akan nemui yang udah ditanggapi, laporan yang udah ditanggapi apa aja sih keluhan yang udah ditanggapi. Berarti yang ada di tanggapan ada in-nya di keluhan. Ini not in berarti yang belum. Tulisnya 3 kali sekali lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. ID keluhan nih Pak ngapain Bapak tidak sebut nama tabelnya? Nah kepanjangan, jadi nggak kita sebut juga sebenarnya bisa. Kalau mau disebut sekalian nanti kita sebut di sini banyak. Daripada makin pening ya lebih baik ya tulis aja. Intinya kapan nulis tabel jika dia nama filenya itu sama. Pak kok ini Bapak tulis nih? Ya kita nggak tulis pun sebenarnya dia bisa kok. Yang ini nih kalau kalian hapus sebenarnya bisa, kecuali yang ini doang karena sama. Intinya penjelasannya seperti tadi ya, kapan ditulis jika namanya sama. Pak lebih baik tulis apa enggak? Ya untuk belajar sebaiknya ditulis. Jadi kalian tahu, oh NIM itu adanya di mahasiswa.
Oh, NIP, NIDN, NIM adanya di keluhan. Oh, jenis tuh adanya di di jenis. Error. Ya, silakan dites. Intinya barangnya yang ditambah hanya ini. Kalau bingung, tadi tuh yang saya sebut tadi, tulis di depannya nama tabelnya. Kalau mau belajar sih enaknya seperti itu. Jadi kalian terbiasa tabel ini apa yang dipakai, tabel ini apa yang dipakai. Karena di SI skripsinya yang model itu ditanya ada baca berapa tabel, ya tergantung keluaran kalian tuh bacanya apa aja. Ya cara taunya ya seperti ini. Berapa tabel? Ya 4. Tapi karena kita union, 4 ini plus plus. Plus dosen, plus mahasiswa, udah 6. Kalau error segera tanya ya. Pak, yang Bapak ngapain error? Masa Bapak main prico? Udah. Nah, yang benarnya kayak gini. Bapak neprico kalau ada. Itu kan saya sudah jelasin ke kalian ini caranya. Silakan kalau mau bertanya atau error. Muhammad sudah belum Muhammad? Muhammad sudah. Yang lain sudah? Ya, kalau ada pertanyaan tanya ya. Intinya kita hari ini targetnya tanggapi keluhan ini selesai. Sehingga pertemuan selanjutnya laporan keluhan dan siap-siap untuk UAS. Uji coba yang UAS tuh. Yo, nggak ada pertanyaan? Ya, silakan tanya. Hasilnya harusnya cuma satu sesuai yang di sini. Si Widiari lah. Andres lah pasti. Ceritanya Andres. Feby, Angel, sudah? Ya, keren. Grace apalagi pasti sudah ya. Belum? Lah. Yo, kalau udah kita lanjut. Kelanjutannya apa? Coba lihat. Kalau udah sama tabelnya, kita tinggal ngelihat apa yang beda selanjutnya. Di sini tanggapi yang kita validasi akun. Oh, salah kita lihat. Berarti kita tinggal perbaiki mulai dari validasi akun. Berarti tinggal cari. Nanti kalian praktekkan kalau udah ngerti yang saya sampaikan nih. Saya tinggal Ctrl F cari validasi akun. Oh, ini tulisan validasi akun, tinggal ganti ke tanggapi keluhan. Ya udah, validasi akun tinggal tanggapi keluhan. Kalau gampang lupa, sekali lagi catat. Nah, tanggapi keluhan, di copy. Karena di sini ada validasi akun lagi. Udah selesai. Itu untuk judul halaman dan breadcrumbnya. Keluhan kata kalian kurang N, ya tambahin lah N kok. Nah, dah. Sampai ini nggak ada masalah kan? Oke, kalau udah, Pak, ternyata kalau saya lihat di atas nih ada sesuatu loh kata kalian. Kalau diklik tanggapi, dia muncul. Dan ini nih masih abu-abu. Kalau saya klik 6, baru dia muncul. Nah, kita nanti bahas sampai itu. Kalau sudah hari ini, kalau enggak ya minimal udah tampil nih, karena kelas C-nya udah tampil bagian ini. Oke, konsentrasi. Jadi ceritanya yang awalnya dia kosong, tiba-tiba terisi. Konsepnya sama kayak ubah. Nih, awalnya kosong. Kita klik, ada isi.
Bedanya dia bukan input. Oke. Kalau udah paham sampai ini, cara kerjanya konsepnya sama kayak ubah. Nah, sekarang kita pakai form yang mana untuk contoh? Ya tinggal cari salah satu. Oh, Pak, pakai karyawan jadilah. Jangan, karyawan ada beginiannya. Oh, pakai dosen jadilah Pak atau mahasiswa. Boleh, salah satunya. Mau pakai yang mana untuk contoh form? Ya udah dosen. Berarti buka file dosen. Pak, ngapain ini contoh? Kalian bikin ulang lebih lama daripada yang ngambil sudah ada contoh. Ya. Ya cara cepatnya Pak, contoh ambil yang sudah jalan. Nah, ini ya kita mau nyontoh yang form dosen. Berarti buka dosen. Udah. Cari Ctrl F tulisan FORM. Sudah. Ketemulah tag form. Pak, tag itu apa? Itu harusnya di pemrograman web dasar kalian udah dapat. Ada tag form ya. Form ini pasti punya buka, ada tutupnya. Berarti kita tinggal ciutkan dia. Ketemulah tutupnya. Lah. Karena dia bergantung sesuatu yaitu div. Ini kan div tutup, berarti bukanya ini nih di garis nih. Kita butuh ngopi semua nih. Jadi klik div-nya, diciut. Nah, seolah-olah cuma 3 baris yang saya copy. Tapi sebenarnya banyak di dalam ini. Bisa ya sampai ini ya. Di copy. Ngapain di copy Pak? Kok ngetik ulang? Kok ketik lah gila ya. Ada cara gampang kalian ngetik ulang. Nah, di copy. Taruh di mana? Ditanggapi. Di mananya? Tunggu bentar. Gulung dikit. Di sini kan ada tulisan tabel nih. Tabel itu sendiri sesuai contohnya pun ada kita tabel di sini ada. Div class cut. Div class cut. Oh, berarti di tengah-tengah nih. Iya, jawabannya itu. Berarti di bagian yang nggak ada ini. Kasih tab. Nah, udah rapi kayak ini baru paste. Jelaskan posisinya di mana kan? Posisinya harus benar ya, jangan basing-basing. Ngapa ditaruh di sini? Ini kan sebenarnya sejajar dia nih, selevel mereka ini tabel, yang ini nih form, yang ini nih tabelnya. Berarti kita ngopi ini adanya di atas si tabelnya. Masak ya Pak, aduh pakai masak-masak. Ini kan yang tabel tadi. Nah kita naruhnya di dia ini. Pak ngapain Bapak masuk kayak gini? Saya neken tab. Lah, paste tahu caranya paste? Di paste. Lah udah ya Pak gini. Lah udah lah, simpan aja yuk. Disimpan. Sudah. Lah ya. Keluarnya apa? Diklik tanggapi keluhan, keluarnya gini. Pak error. Ya, tunggu dulu, sabar. Udah keluar ya gini ya. Oke, konsentrasi. Langkah berikutnya kita format. Jadi ceritanya kita cuma ngopi paste. Lah udah belum. Kita samain sekarang. Yang pertama Civitas. Kita punya NIDN. Yang ini Civitas. Yang ini berarti tulisan NIDN diganti jadi tahu kan sampai ini? Oke, coba praktekin satu ini aja dulu untuk meyakinkan ya. Cuma ganti tulisan NIDN jadi Civitas. Nah, tes, coba tes. Itulah untuk ngasah kemampuan ya kayak gitu, tes dulu. Nah, kalau udah reload. Wih, kalian bener. Civitas sama Civitas. Bener ya? Nah, kedua gini. Pak, nih pecah diketik ini. Mana ada pecah diketik kata kalian? Oke, bener. Ini bukan input lagi, melainkan cuma tampil. Berarti kita nggak perlu input dong. Iya, yuk kita tes sekarang. Input ini ternyata, ya nggak? Kita nggak butuh, berarti kita hapus yang input. Mana yang input Pak? Nah, intinya dia di dalam div, inputnya dihapus. Kok yang Bapak ngapain 2 baris yang cuma sebaris? Karena ini saya bagongin dia. Nah, harusnya cuma gini. Kan udah kepotong nih, nggak kelihatan kan, payah ngeliat ke kanan. Nah, jadi ya saya word wrap aja di sini. Yang dihapus adalah inputnya ya. Udah hapus gitu. Yuk ketik unyu-unyu misalnya.
Di dalam div, ketik unyu-unyu. Lah, kita reload. Unyu-unyunya ternyata ngangkat jadi pangkat. Giat, G kan unyu-unyu macam ini kata kalian. Tenang, sabar. Jangan tulis cunyuk, unyu-unyu ini ya. Lanjut. Kenapa bisa ngangkat? Kita butuh dia jadiin label. Berarti labelnya kita copy yang Civitas. Label, buka tutup label Civitas, copy, udah. Saya tunjukin satu, berikutnya kalian lanjutin ya. Copy, paste. Mana tulisan unyu-unyu tadi? Biarin, cuekin. Orang cuma ngetes yang tadi. Kalau udah, Bootstrap tuh sistem grade-nya 12 grade. Kita baru pakai 2. Berarti sisa 10. Di sininya hajar 10. 2 untuk sebelah kiri yaitu Civitas. Yang kanannya untuk labelnya kita hajar 10. 10 tambah 2 berapa? Nah, tuh tahu. Jadi 12 grade. Lah, simpan. Disimpan, di reload. Sekarang tulisannya harusnya udah sejajar lah, cakep. Udah ya. Teruskan untuk bagian nama dan seterusnya. Caranya sama lah kayak tadi. Kalaupun masih tanda tanya, lihat saya deh di layar ya. Civitas, nama mahasiswa, yang saya nama dosen. Berarti saya tinggal copy yang ini labelnya yang dalam div 10. Saya tinggal ganti di sini. Apa tulisannya? Nama mahasiswa. Lah. Oh, Pak, kurang kata kalian. Ya udah, tinggal di copy yang LAD. Yang lainnya saya buang, saya petimpa. Nah, setelah nama mahasiswa apa sih? Jenis keluhan. Saya cuma ganti tulisan putih-putihnya aja nih. Kalau udah jadi satu, gampang kok. Nah, lah. Nanti jadinya udah 3. Lah kan? Lah, kalian tinggal terusin ya, jadi kayak gini. Kalau belum ngerti, lihat lagi saya sekali lagi deh. Isi keluhan, tanggal keluhan. Berarti saya kurang 2. Saya tinggal blok, copy. Ngapain blok di copy 2, Pak? Nih, 2 kok nih yang di dalam form tadi, ya enggak? Ini saya copy 2. Ngapain 2? Ya cukup lah 2. Karena yang dibutuhkannya cuma 2, sisanya yang saya isi keluhan. Nih, isi keluhan. Dan satunya lagi tanggal keluhan. Nah, tanggal keluhan. Silakan. Tanggal keluhan. Lah, selesai. Nah, silakan kalian bikin dulu sampai ini. Yang bawah ini memang beda dikit, sabar. Yang bawah beda. Bikin gini dulu. Intan Utari sudah? Yo, bikinlah. Intan Utari apa bukan namanya tadi itu? Oh, benar, Intan Utari. Muti udah leteh? Oh, lah. Silakan dibuat. Caranya segampang tadi yang saya tunjukin. Ngomong-ngomong yang gini nih nanti saya keluarin juga lah biar kalian flashback yang tentang ini. Apa disebutnya ID keluhan di keluhan? Gambar apa ini? Nah, itu kalau saya keluarin. Simpen dulu lah. Ya, siap-siap ditanya tentang LRS segala macam ya. Hore, kata kalian. Aku paling jago dulu, kata kalian. Nah, tinggal dibuktikan. Address sudah. Kalau error silakan kasih tahu. Pada intinya ini sekedar ngopi. Maroko sudah. Masalahnya apa? Some error. Tapi lah nyatat. Keren. Apa?
Tetangga Maroko sudah. Allah. Si Wahyu udah. Si Rindi tahu tak menangani ya? Hah? Menangani ya tahu tak? Menangani error tahu tak? Bagus. Keren, mandiri. Ayo sudah. Widya sudah. Tapi tahu. Allah. Aidaya. Keren. Weh. Tidak jelas kok, tengok. Muhammad sudah. Bagus, yuk kita lanjut. Kalau sudah, konsentrasi nih, lihat nih. Tombolnya nih tidak muncul. Nah, berarti nanti kita butuh bantuan JavaScript nih untuk munculinnya. Kapan dia muncul? Di sini kita dia muncul, bukan tidak muncul, tidak aktif. Nah, kita coba bikin dulu tombolnya nih biar jadi nggak aktif. Caranya, kan tombolnya tulisannya simpan tuh. Nih kan? Ada? Yuk, tulis jadi. Tulisannya apa deh? Tanggapi kan? Yuk, tulis. Tanggapi. Mengenai name-nya, biarin name-nya kayak gini. Tidak masalah. Name tuh nggak akan kelihatan karena di belakang layar. Tanggapi sudah ya. Yang penting itu tambahin tulisan disable. Kenapa? Biar tidak baca diklik. Kapan bisa induknya, disable-nya? Sabar. Udah. Simpan. Pak, tombol batal masih salah alamat, harusnya tanggapi. Ya udah ganti dosen jadi tanggapi. Biar tombolnya tuh manggil ulang halamannya. Tombol tanggapi. Udah. Nah, kita tes. Di kita sekarang tombol simpan sekarang jadi tanggapi tapi tidak baca diklik. Di band. Ada silangnya. Biarin kayak gitu. Nah, sekarang lah kan ini kan. Sekarang kita bahas ngeklik tanggapi, dia akan keluar hasil seperti ini. Yang kita jangan dicoba lo. Kan sebelumnya validasi nih. Yuk, kita pretelin. Ke bagian bawah yaitu tabel, konsentrasi di bagian aksi di mana ada return confirm. Yakin tidak divalidasi? Kita mah nggak ada diyakin-yakin lagi. Intinya ngeklik tampil data. Nah, caranya gimana? Berarti on click return ini kita hapus. Hapusnya yang mana, Pak? Gini triknya. Dengerin baik-baik. Jadi kalian bukan cuma sekedar ini. Mana, Pak? Berhentinya sampai mana? Jangan gitu. Nih, on click. Oke, atribut punya sama dengan value. Value-nya pasti petik, ketemu petik lagi. Jadi logika itu yang perlu kalian tanemin, bukan cuma sekedar niru. Karena kalau sekedar niru, Pak berhenti di mana? Cup, kata kalian di mana? Pening kalian. Tapi kalau kalian memahami, kalau on click atau apapun, dia pasti punya sama dengan, pasti punya petik buka, petik tutup. Nah, kalian akan tahu tuh berhenti mulainya di mana. Udah ya? Nah, kalau udah tahu on clicknya hapus. Kenapa? Kita nggak perlu dia nanya. Jika sudah, PG-nya ini masih validasi nih. Berarti PG validasi semuanya perlu kita ganti ke PG tanggapi.
Berarti untuk kontrol H, saya keluarin juga tentang kontrol H nih. Kontrol H untuk apa gitu nanti. Kontrol H di sublime untuk ngapain? Nah, kalian pilih jawabannya. Apa jawabannya harusnya Surya? Oh, tentang apalah. PG validasi, kita tinggal ganti ke PG tanggapi. Udah ya, di refresh all. Syakina sudah. Wah, lanjut. Semuanya udah diganti jadi tanggapi. Aksinya perlu diganti nggak? Nggak harus. Tetap ubah kok nggak masalah. Kenapa? Karena konsepnya ya kayak ubah. Tabel, kok ada nama kolor kan kalian dibiarin. Kita kuncinya, nah kuncinya nih yang penting. Konsentrasi. Kalau sebelumnya yang secara kunci untuk ubah karena kita ngopi tabelnya, tabel mahasiswa waktu itu untuk validasi, dia pakai NIM atau pakai identitas yang dianya. Kalau nggak NIM, kelas lain tuh tergantung. Dosen dia pakai IDN, karyawan pakai NIM. Tergantung kelasnya. Kelas J saya pakai NIM, kelas kalian saya pakai NIM. Ada tapinya. Kita kan di tabel keluhan. Yang kita kirim adalah ID keluhan ini, bukan NIM. Kenapa? Dia key di tabel ini, key utama. Jadi nggak ada yang sama di sini. Nah, kalau udah tahu ini, berarti kita tinggal ganti ID keluhan di NIM-nya. Dah, ada tapinya. Pak, ngapain diganti? Sekali lagi, ya kita harus ngirim sebagai kuncinya. Kunci itu key-nya. Udah yang ini ya. Udah ganti. Nah, konsentrasi nih, konsentrasi. Sesuatu yang kita tulis pakai DT perlu ada di select. Nih, yang kita tulis di DT ini kan adalah ID keluhan ya. Ada nggak di select? Ada Pak, katakan ini di N nih. Sekali lagi yang saya tanya, ada nggak di select? Nggak ada ya. Karena nggak ada, kita mesti tambahin. Nambahinnya di mana Pak? Di dalam ini. Jangan di setelah form, pokoknya di select nambahinnya. Nah, kalau nambahin di awal, ya tambahinlah juga di awal yang select yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi tambahkan di 3 selectnya, ID, ID, ID. ID, ID, ID. Ngapain Pak? Tadi tuh kita mau proses dia, saya tanggapi ngirim ID-nya. Sudah? Oh lah. Pahami konsepnya sekali lagi. Ya saya bilang bebas naruhnya di mana. Yang penting dia sama. Kalau kalian naruh di pertama, taruhlah pertama juga masing-masing select. Ngapa Pak perlu di select? Padahal di sini gila ada select ini. Beda, ini kan di where-nya. Yang ini di where. Yang kita maunya di bagian select. Udah ya? Nah, kalau sudah, jangan langsung diklik ya ini ya, bahaya karena kita belum proses apapun. Dia akan ngirim ya, tabel mahasiswa aksi ubah kunci 10. Nah, kita mesti lihat kelanjutan dari dia ini ngapain nih ubah nih. Ctrl F ubah. Nah, ternyata langsung di update. Padahal kita nggak mau dia langsung update. Berarti ini kita matiin dulu nih, hapus. Aksi ubah ngapain? Aksi hapus ngapain? Ini sementara kita remark. Ini juga remark nih. Nah, jadi yang aksi ubah itu kita hapus dulu. Kenapa? Jangan dulu, jangan diapa-apain. Ceritanya mau tampil, kapan baru berubah? Jika kita ngeklik tanggapi, baru dia nyimpen. Di sini ubahnya kita mau ubahnya untuk tombol ngeklik tanggapi tadi loh. Ini nih.
Kan kita tanggapi kan, harusnya baru tampil di sini kan. Nah, ini nih baru ceritanya baru untuk mau nampilin di sini, bukan langsung update. Ini sama kayak gini nih. Coba lihat yang dosen nih. Dosen kan punya kolom aksi nih. Ada ubah kan? Ubah diklik dia ke pucuk kan larinya. Nah, ke pucuknya yang ini nih. Nah, kita mau beginian lah juga. Makanya saya kosongin. Udah. Ini yang hapus kita remark, yang meta refresh kita remark. Meta refresh tuh untuk nge-reload halaman. Simbol ini disebut remark atau komentar. Silakan ditambahkan. Udah ya? Oke, jika sudah konsentrasi. Kunci dia tahu, tabelnya dia tahu, aksinya udah tahu ubah. Nah, jika aksi ubah, maka mau ngapain? Harusnya kita ngebaca. Ngebacanya gimana? Contohnya kayak gini. Copy mulai dari Q sama nama dosen. Yang di contoh dosen, yang kita copy formnya tadi. Tapi yang bagian ubah. Ngapain di copy? Ya ini kan udah jalan. Tinggal kita modif. Copy yang isinya ubah. Mulai dari query sampai nama dosen. Haikal sudah. Karena some error. Keren, udah banyak alasan klasik ya. Oke. Q sama nama dosen, silakan kalian copy. Ngapain cuma copy tidak sampai username, Pak? Untuk contoh doang. Di copy sudah. Kita ke ubah yang file tanggapi, kita paste. Kayak gini. Sudah? Oke, konsentrasi. Kalau sudah, kita butuh ngapain? Konsentrasi sekali lagi ya. Yang namanya query pasti baca tabel. Tabel yang kita butuhkan adalah tabel keluhan. Contoh tabel keluhan sudah ada di bawah ini. Ada? Query-nya sudah ada. Nah, berarti kita meluncur ke bawah. Kita ambil query yang udah kita bikin payah-payah tadi itu untuk keluhan. Ini kan barangnya. Di blok, di copy. Ini nih query untuk tabel nih tadi nih, ada gini nih, yang dari tadi kita union tuh. Yang namanya query yang di dalam petik ini ya, di dalam petik. Di copy. Tahu kan cara copy-nya kan? Yang mana Pak? Gini nih yang mana ya? Dia pasti dalam petik ya. Nih, yang di dalam petik lah yang di copy. Berhenti di mana ya tergantungnya kalian nanti itulah. Oh, di copy, ditaruh di mana? Di sini. Nah, dia kan ketemu petik lagi nih. Tapi jangan ganggu kuncinya dulu. Berhenti sampai sini. Sudah? Di paste. Di paste. Kan tadi ngopi yang dari bawah kita taruh ke pucuk nih. Udah? Oke. Kuncinya ini apa? Tambahan. And ID keluhan adalah kunci yang dia kirimkan. And ID keluhan adalah kunci yang dia kirimkan. Saya ulangi ya. Tadi kan jam nih, udah saya blok nih. Saya butuh contekan ini nih. Ininya mau saya hapus nih. Yang saya blok nih saya hapus tuh. Saya tinggal timpa paste. Nggak kan? Query-nya saya ganti, tapi dengan sisa syarat kunci. Paste. Waduh, jadi hilang kata kalian ya. Saya tinggal balikin lagi berarti. Tabel. Copy ini ke atas. Pastein ke sini. Lah. Kalau sudah, kok ini tidak sudah ya, ada add ID keluhan adalah kunci. Tambahin kayak gini nih. Sudah. Copy baru satu dia nih. Berarti kan di wire yang lainnya perlu juga kayak gitu. And ID keluhan adalah kunci. Sama kayak yang di atasnya juga. And ID keluhan sama dengan kunci. Jadi ada 3. Di wire-nya nambah and ID keluhan adalah kunci. Pahami satu, maka kalian bisa yang lainnya tinggal tambahin.
Dah, konsepnya seperti itu. Sampai ini sudah? Belum ada pertanyaan kan? Iya. Intinya sekali lagi, pahami satu, jangan cuma nengok gini, pening pasti. Kalau kalian tiba-tiba ngetik mati, apa ini tambah nanti? Pasti mabok. Lah mabok, lah malas ujung-ujungnya nanti. Malas ngikutin, lah nyerah kata kalian. Udah sampai ini? Cuma nambah di ujungnya sebelum kata union, and, dan and. Cuma nambah itu. Sudah. Lalu sulit ya? Enggak, kalau nurut sih enggak harus ya. Ya, kalau nurut sambil pahami di tiap ujung where-nya saya nambahin and. Pak, aku nak nambah di awal boleh enggak? Boleh sebenarnya di awal pun. Tapi kalau mau di awal, gini caranya nih. Intinya coba pahami aja apa yang saya bilang ini. Ini di awal ya. Saya pindahin kan berarti ujungnya ini nih, karena kita mau di awal. Saya tambahin di sini ID keluhan adalah kunci and. Kalau di belakang and ID keluhan sama dengan kunci. Kalau dia di depan berarti seperti ini nulisnya. Bebas maksudnya dimanapun. H dan H. Dah. Kalau sudah, kelanjutannya seperti ini. Ini kan Q. Ini DT. Nah, selanjutnya kita mau nyimpen dia sebagai variabel apa? Ini kita hapus nih. Karena ID keluhan nggak ditampilkan di sini. ID keluhan tuh nggak ada. Udah ya? Konsentrasi. Yang pertama mau kita tampilkan apa? Contohnya sudah ada untuk nama dosen. Kita mau nampilin civitas. Civitas itu tulisannya mahasiswa. Mahasiswa itu tulisannya dari kolom nama kolor. Ya, yang intinya kita bergeraknya di bagian di select ini sekarang. Bukan di from seperti yang Ayu bilang tadi. Kita cuma fokus di bagian select. Kalau ada tulisan setelah face object data. Berarti yang di sini adalah kita mau iya nama kolor. Berarti ini nama kolor ini apa tadi itu tulisan civitas lah. Nah, kita simpan ke dalam variabel civitas. Civitas adalah nama kolor. Pak, ngapa nama kolor? Kan saya bilang sebelumnya itu basic sebenarnya itu. Udah sampai ini? Civitas adalah nama kolor. Nama kolor itu mana tergantung yang di S kita apa. Sudah? Oke. Civitas itu adalah variabel. Jadi kalau kalian lihat simbol dolar ini di soal, artinya adalah variabel. Kalau sudah, saya tulisnya civitas di sini ya. Itu tinggal kita copy. Di civitas berarti tinggal ganti tulisan ini pakai PHP echo. Udah kayak gini doang. Kalau kalian ingat dulu di awal saya pernah nanya tuh, kalian nak nulis PHP itu kayak gini apa kayak gini? Saya ulangi nih, saya ulangi. Nak nulis PHP ini bentuk ini apa begini PHP echo ya? Yang saya blok apa yang kiri? Yang kiri kan? Nah intinya yang ini sambil lah kayak ini ya. Echo nulis isi variabel tuh apa? Nah karena kalian milihnya mau simple kan pendek kata kalian nih, udahlah pakai ini. Ya bentuk shorthandnya dari PHP echo adalah seperti ini. Hasilnya apa ya Pak? Emang gini nih. Kan ada tulisan civitas tadi loh. Civitas adalah nama kolor. Nama kolornya isinya adalah, nah dia tidak tahu civitas karena kita belum ngeklik tanggapi. Baca enggak Pak? Tidak ada error saat dibuka baca tenang. Pokoknya setelah kita ngeklik tanggapi dia tampil mahasiswa ya. Yang kalian belum. Ya udah deh gini, biar gak error, ini kan kita gunain civitas ya. Civitas tuh kapan sih terjadinya? Kalau udah ada aksi ubah. Berarti biar gak error gimana?
itu penyebab errornya karena kita udah nyebutin Civitas di sini. Dia baru lahir setelah ngeklik ubah. Berarti sebelum lahir kita harus ngasih tahu di atas Civitas tuh belum ada isi, masih polos. Ya ini biar nggak error. Civitas diisi dengan nilai kosong. Nggak ada isinya. Udah ya? Oh lah. Intinya nulis sebenarnya saya sudah ada contoh yang sebelum-sebelumnya tuh. Inilah dia, cuma diulangi lagi. Civitas dengan nilainya D. Udah ya. Kalau sudah, saat kalian buka lagi dia, ini dari awal seharusnya nggak ada errornya, cuma kosong aja. Ngeklik tanggapi, baru ada keluarnya. Udah bisa sampai ini? Gini deh, ini. Liatin lagi, dengerin. Saya demoin satu lagi untuk nama. Liatin ya. Liatin, oh. Haikal, udah siap. Liatin untuk nama. Nama kok baca tahu nama tuh nama yang siapa? Kan kita pakai nama yang pakai union. Nama tuh ini kan kemarin tuh, nama mahasiswa ya. Berarti kalau mau ada nama, saya tinggal ngopi ini. Nah, nama mahasiswa tinggal taruh nama kolor. Ke atas ladelum variabel nama. Ternyata lah ada. Nama MHS. Berarti saya tinggal ganti ininya nama MHS. Lihat baik-baik, pahami. Ini tinggal saya eco nama MHS. Berarti ini kan Civitas sudah. Yang kedua ini harusnya nama nih. Saya tinggal copy kan ini. Copy gantiin nama mahasiswa. Jadi tulisannya NM MHS. Simpan. Lihat lagi nanti kalau belum paham lihat lagi. Saya reload Lukas Tommy. Wih, same. Bagian apa? Tunggulah, sabar ya. Bagiannya kecicir nanti, sabar. Nama mahasiswa Lukas Tommy, jenis keluhan. Jenis keluhan. Nah, nih saya contohin yang jenis keluhan deh. Kembali ke atas, jenis kita menggunakannya nama jenis. Berarti nama jenis saya copy dulu, amankan, taruh di sini. Karena seniornya sudah ada contoh. Saya tinggal copy seniornya, saya tinggal paste, saya tinggal ganti. Nama jenis label di atas nih. Belum ada kan? Berarti di sini nama jenis. Saya tinggal copy nama jenis ini sehingga isi di awalnya adalah sama kayak tadi persis. Ya, sulis ya. Berarti sulis tahu ya. Nama jenis udah. Berarti saya tinggal ke bawah di sini. Saya tinggal copy jenis keluhan menjadi NM jenis lah. Nah, tinggal kalian reload. Silakan kalian teruskan. Silakan diteruskan ya. Tenang, saya pun sambil terusin nih. Saya pun sambil terusin. Kalian terusin juga. Kalau nggak ngerti lihat saya. Civitas mahasiswa. Bagian belum ada. Berarti saya copy bagian. Kalian terusin ya. Silakan teruskan yang kalian bagian. Lihat saya ngambilnya dari mana, dilihat. Nah, yang saya bilang ngambilnya pasti dari select. Nah, bagian kemudian kalian lihat saya apain nih. Intinya itulah yang dari tadi saya cuma jelasin bolak-balik. Berarti bagian di sini bukan abang. Nah, bagian tinggal kita taruh di sini. Pak, dolar banyak ya sih kok be. Simpan. Reload. Tuh, udah sama. Aktivitas bagian udah. Nama mahasiswa. Kebetulan mahasiswa yang ini, berarti mahasiswa ini sifatnya dinamis. Sehingga yang kata-kata ini harusnya serupa dengan Civitasnya. Berarti ini saya ambil. Jadi dia sifatnya dinamis sesuai yang kita ganti. Nanti bisa jadi dosen, bisa jadi karyawan. Nah, nama mahasiswa tetap Lukas Tommy, jenis keluhan, udah. Isi keluhan, ya udah gampang nih. Isi keluhan. Isi itu variabelnya apa kita pakai? Di sini belum ada. Tapi isi keluhan, mana isi. Nih kan, ya udah tinggal copy, kasih dulu di sini, copy yang sudah ada, ganti tulisannya
beres. Sekali lagi cuma cemtu lah gawe ya. Cuma tambahin ini lagi. Isi keluhan sekarang. Tinggal ngopi yang sudah ada lagi. Tinggal ganti. Lah, simpan. Saya Lukas Tommy mau begini. Sama, tanggal keluhan ya terakhir ya saya contohin. Berarti intinya sama aja kayak gini, bedanya dia tulisannya tanggal nanti. Nih di sini. Tanggal keluhan tuh pakainya apa? Mana tanggal nih? TGL keluhan. Saya copy tulisannya. Saya paste. Nah, beres. Tanggal keluhan saya taruh di atas untuk nyimpen variabel kosong isinya. Tanggal keluhan. Copy yang ada, pastekan lagi. TGL keluhan. Nah, pastikan kalian selesai sampai ini ya. Cara bikinnya ya persis kayak yang barusan saya demoin tadi. Isi tanggapan ini caranya gimana? Nah, berarti kita butuh satu lagi yang contoh dari dosen. Ini terakhirnya nih, penutupnya nih. Penutupnya kita butuh yang dari dosen. Copy, tapi sifatnya bukan input, dia berupa text area. Jadi ini ganti text area. Nah, text area value-nya nggak usah, tipenya nggak usah, name-nya mau, placeholder-nya mau. Dah. Nah, name-nya nanti kita perbaiki, tapi di sini tulisannya adalah isi tanggapan. Jadi yang terakhir ini ya, silakan bikin text area. Namanya nanti, misalnya txt isi aja juga nggak masalah. Placeholder isi tanggapan. Lah, nanti ada untuk input. Oke. Pertemuan selanjutnya kita bahas ini nih JavaScript-nya gimana, tombolnya gimana bisa aktif, dan satu lagi biar bisa nyimpen. Berarti tanggal 27 kebetulan nggak libur ya. Tanggal 27 berarti kita bahasnya untuk nyimpen. Pertemuan ke 13. 14-nya rencananya cetak, ya 15-nya kita bahas tentang teknis UAS. Udah? Saya ulangi ya, sekali lagi. Yang saya minta kalian tuh di rumah kerjain ini. Kalau nggak ngerti tanya. Ya. Pak, jadi tidak nanya Eri. Jadi, selama Eri tidak terganggu. Ya. Tapi kalau Eri-nya terganggu, ya kasihan ke Eri. Udah belum? Ada pertanyaan nggak? Saya ulangi lanjut juat nih ya, Mada ya. Dea, dengar nggak Dea? Dengar. Oke, Dea lah ngantuk lah. Sekali lagi di rumah pastikan udah selesai sampai ke teks areanya bikin yang ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas bagaimana teks areanya ini bisa mengaktifkan tombol. Yang pasti sih pakai JavaScript. Kalau sudah kita bahas juga biar dia nyimpan, ya nanggapi keluhan. Udah. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Udah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pak, kapan ngabsen? Tenang, saya absenin nanti, biar tidak lame. Saya yang absenin. Kan bisa juga saya ngabsen ya. Oke, udah ya. Nggak ada pertanyaan sekali lagi? Udah. Baiklah, terima kasih. Hati-hati di jalan dan selamat sore. Dadah, boleh pulang.